Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Moherul Abidin, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini nih aku ingin membahas tentang salah satu teori yang ada di hubungan internasional, yaitu teori poststrukturalisme. Jadi, teman-teman, di mata kuliah aku pada semester 5 kali ini itu ada yang namanya mata kuliah Teori Hubungan Internasional 2, yang mana di dalamnya itu kita akan membahas tentang banyak teori gitu. Salah satunya ada teori poststrukturalisme. Nah, teman-teman, teori poststrukturalisme itu muncul setelah adanya teori dari strukturalisme gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini masih pada kayak kebingungan ya, emang strukturalisme itu yang teori kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin di sini aku akan menyinggung sedikit tentang teori strukturalisme gitu, teman-teman. Nah, teori strukturalisme itu adalah suatu gagasan pemikiran filsafat yang mana memiliki pemikiran bahwa semua manusia dan kebudayaannya itu sama dan tetap gitu. Nah, setelah dari pemikiran strukturalisme itu muncullah pemikiran baru atau teori baru yaitu disebut dengan teori poststrukturalisme yang mana suatu gagasan pemikiran filsafat yang muncul akibat dari ketidakpuasan atau tidak kesetujuan dari pemikiran sebelumnya, yaitu pemikiran dari teori strukturalisme gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya teori poststrukturalisme itu adalah teori yang muncul karena atas dasar ketidakpuasan terhadap pemikiran yang sebelumnya, yaitu pemikiran dari teori strukturalisme gitu. Baik teman-teman semuanya, mungkin nggak sabar lagi untuk mengetahui lebih lanjut nih ya tentang apa sih itu poststrukturalisme gitu, pembahasannya lebih lengkap gitu. Dan ini dia pembahasan tentang poststrukturalisme. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang latar belakang dari teori poststrukturalisme. Nah, poststrukturalisme itu merupakan gagasan yang mulai muncul pada pertengahan tahun 1960. Poststrukturalisme nih teman-teman muncul sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang berhasil mengguncang negara-negara barat pada masa itu, yaitu strukturalisme. Poststrukturalisme menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem politik, ekonomi, serta budaya yang diterapkan pada sekitar tahun 1968. Poststrukturalisme masuk dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1980-an. Perspektif ini dipelopori oleh beberapa aktor seperti Richard Astley, James Darian, Michelle Shapiro, dan R.B.J. Walker. Poststrukturalisme adalah pengembangan dari strukturalisme. Bisa dikatakan poststrukturalisme merupakan dekonsentrasi dari teori strukturalisme. Nah, poststrukturalisme itu awalnya lahir dari hasil perdebatan mengenai kritik kaum realis dan neorealis terkait pembentukan teori tradisional. Selanjutnya nih teman-teman, ada pandangan tokoh dari salah satu tokoh teori poststrukturalisme. Salah satunya yaitu ada Michel Foucault. Beliau adalah ahli sosiologi tubuh dan sekaligus ahli teori poststrukturalisme, teman-teman. Karya-karyanya yang berkaitan erat dengan teori-teori poststrukturalisme untuk menjelaskan bahwa faktor sosial budaya berpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah, universal, yang tergantung pada waktu dan tempat. Bahwa ciri-ciri alamiah tubuh laki-laki dan perempuan bisa bermakna berbeda dalam tataran kebudayaan yang berbeda. Sebagai seorang poststrukturalis, Foucault tertarik pada cara di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan menghasilkan cara-cara hidup. Menurutnya, aspek masyarakat yang paling signifikan untuk menjadi modern bukanlah fakta bahwa masyarakat itu ekonomi kapitalis atau suatu bentuk baru solidaritas,
atau bersikap rasional, melainkan nih cara di mana bentuk-bentuk baru pengetahuan yang tidak dikenal pada masa modernitas itu muncul yang dapat mendefinisikan kehidupan modern. Poststrukturalisme memiliki asumsi dasar bahwa bahasa, budaya, dan sejarah sangat penting dalam menjalin hubungan dan juga pentingnya membangun abstraksi, representasi, dan interpretasi. Dalam poststrukturalisme, individu dipercaya dapat ikut serta dalam mempengaruhi sebuah struktur yang ada. Keberadaan konstruksi sebagai pencipta keadaan tentu tidak dapat terlepas dari setiap individu dengan berbagai pengetahuan, bahasa, dan budaya yang dibawanya untuk kemudian berinteraksi dengan sistem yang ada. Hal tersebut kemudian berpengaruh kepada hubungan pengetahuan dengan power. Poststrukturalisme juga mengikat keberadaan seluruh aspek tersebut dengan sejarah. Nah, poststrukturalisme itu juga mengkritik perspektif strukturalisme yang dianggap terlalu fokus nih pada satu aspek yang melupakan peranan penting kekuasaan dalam struktur. Terlebih, perspektif strukturalisme juga tidak membahas tentang konstruksi-konstruksi yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas tentang bagian-bagian dari poststrukturalisme. Sekarang kita langsung saja menuju ke studi kasus teori poststrukturalisme, yaitu ada mahasiswa perempuan di kampus lebih banyak menggunakan celana dibandingkan rok, dan mereka biasanya akan menggunakan rok ketika hari tertentu saja. Jika nih dipandang sekilas, hal ini akan sangat tidak berarti, khususnya bagi mereka yang tidak peka gender. Namun, ketika hal ini diusung dalam wacana kesetaraan gender, maka akan sangat nampak bahwa bias gender masih juga mengakar di dunia pendidikan. Memakai rok adalah bentukan dari budaya patriarki. Dengan memakai pakaian tersebut, maka kebebasan perempuan sedikit banyak akan terkurangi seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kaum perempuan tidak lagi menjadi manusia rumahan yang bekerjaannya seputar dapur, sumur, dan kasur gitu. Bukan sekedar kehendak pribadi, namun telah menjadi tuntunan hidup bahwa mau tidak mau mereka harus ikut mencari nafkah di luar rumah. Hal ini didorong oleh semakin majunya teknologi, sehingga untuk melakukan pekerjaan yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki nih, namun sekarang perempuan pun bisa melakukannya. Menggunakan celana panjang di kalangan perempuan tergambar dari keteraturan penggunaan celana panjang di kalangan perempuan yang tidak disadari menjadi suatu kebiasaan perempuan maupun remaja perempuan saat ini. Menurut Foucault, bukan ukuran subjek atau secara substantif yang menciptakan kekerasan, namun kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek. Dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan atau founding subject. Demikian manusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia mempengaruhi kekuasaan. Pada intinya, bentuk penggunaan celana panjang adalah bentuk kekuasaan kolonialis atas budaya busana dan bentuk relasi antar manusia. Penggunaan celana panjang di kalangan perempuan adalah suatu bentuk melawan ketidakadilan seperti kekerasan seksual, jasmani, maupun rohani. Wanita juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka nih. Hal tersebut terlihat dari penggunaan celana panjang yang syarat dengan ukuran unsur-unsur budaya sebagai bentuk relasi dan penerimaan suatu bentuk perubahan sosial dan menuju tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Kesimpulannya nih teman-teman, poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya nih, poststrukturalisme itu menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pesanan biner atau hitam putih, baik buruk gitu. Poststrukturalisme merupakan bentuk protes terhadap sistem politik, ekonomi, juga budaya yang berlaku pada masa itu.
Poststrukturalisme nih memberikan pandangan baru bahwa keadaan yang ada bukanlah sesuatu yang given, melainkan hasil konstruksi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Poststrukturalisme juga memandang keberadaan bahasa dan budaya sebagai sebuah maksudnya diskursus yang penting keberadaannya untuk menguasai dunia gitu. Baik teman-teman, tadi itu adalah pembahasan tentang materi teori poststrukturalisme. Semoga video ini bermanfaat dan dapat lebih memudahkan kita bagi orang awam untuk memahami tentang salah satu teori hubungan internasional, yaitu teori poststrukturalisme. Saya Mohairul Abidin, mahasiswa HI Unwahas, pamit undur diri dan see you!